Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilga Sunanda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Kartini 1 Batam. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Irwan Herika. Ya, beliau ini adalah guru bahasa Inggris di SMP Kartini 1 Batam. Oke, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Oke, Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, jadi sebelum saya melakukan proses supervisinya, jadi tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya ya Pak ya. Oke, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu Pak. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa nih Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, setiap pembelajaran itu ada tujuannya. Ya. Tujuan kita di sini dalam pembelajaran ini adalah ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memperkenalkan adjektif yang berkenaan dengan appearansi penampilan. Yang kedua, siswa mampu memahami teks dan bisa menjawab soal esai yang disediakan. Yang ketiga, baru siswa mampu mendeskripsikan kembali atau retelling, menceritakan kembali wacana yang kita berikan kepada siswa. Dia bisa retelling. Oke Pak. Baik Pak. Nah, jadi nanti ada tiga berarti nanti tujuan pelajaran Bapak ya. Oke, nah selanjutnya bagaimana kira-kira Pak area pengembangan yang ingin Bapak capai dan ingin Bapak lakukan observasi kepada Anda? Ya, kita kembangkan tentu ya pengetahuan dan keterampilan. Kedua area pengembangan, yakni pengetahuan dan keterampilan. Kemudian siswa itu mampu mengembangkan teks, jadi tidak hanya dengan terpaku pada wacana yang kita berikan, tapi mereka mampu menceritakan kembali dengan bahasa sendiri, menggunakan diksi yang tepat dan bisa dipahami oleh audiens tentunya. Oke Pak, ya berarti pengembangannya itu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak ya. Dan tentunya ya rancangan kira-kira nih Pak, rancangan atau model pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti apa ya Pak? Strategi yang kita pakai tentunya kan sekolahnya inklusif. SMP Kartini sekolah inklusif, jadi kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Semua anak mempunyai potensi tapi berbeda-beda, beda-beda bakat, sehingga kita dalam pembelajaran kita menggunakan model atau strategi diferensiasi. Dan untuk model pembelajarannya kira-kira apa ya Pak ya? Kalau modelnya mungkin blended learning, kita tetap selalu menggunakan textbook dan juga menggunakan IT. Ya zaman sekarang kita tahu dengan teknologi, anak siswa pun akan belajar teknologi, sehingga pembelajaran model blended learning. Strategi kita pakai strategi diferensiasi, kita mengelompokkan siswa satu kelompok itu siapa yang berbakatnya menulis, mungkin dia menceritakan kembali teks itu dengan menulis, atau siswa ini bakatnya bisa orasi, mungkin dia retelling. Itu nanti kita lihat bakat siswa. Itu diferensiasi tadi, dalam kelompok kita buat beragam. Oke, berarti untuk model pembelajarannya menggunakan blended learning dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi karena ya sekolah inklusif ya Pak ya. Oke. Baik Pak. Nah, sekarang untuk media pembelajarannya Pak. Nah, kira-kira nanti media pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nantinya? Media pembelajaran biasanya kalau di kurikulum 2013 kita menggunakan
apa yang kita sebut dengan textbooks ya, textbook atau buku teks yang kita pakai di Kemendikbud. Nah, di SMP Kartini kita berdasarkan kurikulum 2013 tadi membuat RPP, dan dalam RPP itu saya membuat sumber belajar. Di sumber belajar itu tidak hanya berdasarkan buku Kemendikbud, berarti kompetensi yang diajarkan tercapai. Bisa menggunakan buku Cambridge, bisa menggunakan buku Erlangga atau buku Yudhistira. Itu hanya adalah sumber belajar. Nah, itu kita pakai. Kemudian menggunakan laptop, kita menggunakan Infocus, dan mungkin siswa menggunakan HP juga, karena kita ada diagnostik tes seperti pembelajaran, kita tes siswa sejauh mana serapan siswa terhadap pembelajarannya kita. Oke Pak ya. Berarti nanti sebenarnya kita menggunakan textbook dari pemerintah. Nah, cuman textbook itu bukan bersifat harus begitu buku itu, tetapi kita bisa menggunakan sumber belajar yang lain begitu ya Pak ya. Oke Pak. Nah, kira-kira nih Pak, dari paparan Bapak tadi, kapan nih kegiatan pembelajaran itu akan dilaksanakan kira-kira Pak? Itulah saya kalau untuk kompetensi tentang teks deskriptif itu ada di kelas 7. Saya ngajar di kelas 7. Itu dari Selasa, atau jadwal semester 1 ini. Setiap Selasa Bapak bisa masuk ke kelas saya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, jadi nanti di hari Selasa depan di kelas 7B ya Pak ya, kita akan Bapak akan melaksanakan pengajaran, itu pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, nanti akan saya lakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelas ya Pak ya. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan terakhir Pak. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga dengan pengajar praktik. Nah, jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Pak? Ya, arti dari hasil percakapan kita hari ini lebih mematangkan lah apa yang saya rencana ajarkan. Mungkin ada kekurangan, ketinggalan, mungkin apakah Infocus, apakah itu laptop, apakah itu HP siswa, membuat video atau gimana tentang sumber-sumber belajar. Saya akan melengkapi dan lebih mematangkan diri untuk memberikan pembelajaran teks deskriptif. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti Pak. Dan Selasa depan tentunya kita akan bertemu lagi di kegiatan observasinya. Dan nanti insya Allah setelah observasi itu ada kegiatan pasca observasi juga. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.